Nah, sahabat sedamada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu keistimewaan bulan puasa Ramadan yang keempat. Di bulan ini terdapat satu malam ya, yang disebut dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dijelaskan di dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah malaikat dan malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan atas izin Allah. Salam, keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan sampai fajar, waktu fajar. Nah, malam Lailatul Qadar ini itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Hadirin, pernahkah kita melakukan ibadah selama 83 tahun? Itu pun kalau kita bisa mencapai umur itu. Keistimewaan Ramadan ini, Allah memberikan satu malam yang sebanding dengan itu. Ya. Maka sebagai hamba-hamba yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta takut akan siksanya, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengisi malam-malam itu dengan berbagai amalan-amalan soleh. Seperti mendirikan sholat, membaca Al-Quran, berdoa, beristighfar, bertobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Nah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatul qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis muttafaqun alaih. Barang siapa ya yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar, iman, karena iman, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan perlu kami sampaikan bahwa malam Lailatul Qadar ini itu terjadi pada akhir-akhir di bulan suci Ramadan. Dan itu terjadi pada waktu-waktu atau hari-hari ganjil seperti 21, 23, 25, 29. Itu keistimewaan bulan suci Ramadan yang keempat. Lalu yang kelima, keistimewaannya apa? Di bulan ini terjadi satu peristiwa besar, yaitu Perang Badar. Yang kemudian keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara yang hak dan yang batil, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam dan kaum muslimin waktu itu. Sehingga hancurlah kesyirikan dan orang-orang musyrik. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Bahwasannya tidak ada alasan kita itu untuk bermalas-malasan ketika bulan suci Ramadan. Kenapa? Nabi saja dan para sahabatnya itu berperang pada saat bulan suci Ramadan, dan itu dalam kondisi berpuasa. Ya. Kalau kita tahu bagaimana letihnya orang berperang, bagaimana letihnya, capeknya orang berperang. Lah kita ini nggak berperang, ya, tidak melakukan hal-hal yang berat, maka sangat disayangkan kemudian kalau kita bermalas-malasan atau tidak melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat di dalam bulan Ramadan. Nah, lalu di bulan ini pula terjadi pembebasan kota Mekah Al-Mukarramah.
Dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini sehingga banyak orang-orang itu kemudian manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Di dalam surat An-Nasr dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi